Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yohanis Agustin dengan nomor pokok mahasiswa 19141511006 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kepadatan populasi dan distribusi kadal Mabuya multifasciata di pulau-pulau kecil di Kota Padang. Materi ini bersumber dari Jurnal Biologi Universitas Andalas volume 3 nomor 1 halaman 51-56 yang dipublish pada tahun 2016. Nulis dari jurnal ini yaitu Rezi Juniarni, Jabang Nurdin, dan Indra Junaidi Zakaria. Adapun indikator materi yang akan saya bahas pada video ini, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metodologi penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Lanjut saja pada indikator materi yang pertama, yaitu bagian pendahuluan. Reptil adalah satwa ekotermal, yaitu memerlukan sumber panas eksternal untuk melakukan kegiatan metabolismenya. Kadal ini merupakan hewan poikilotherm yang suhu tubuhnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Kadal juga menaikkan suhu tubuhnya dengan berjemur pada pagi, siang hari untuk menyeimbangkan metabolisme yang ada pada tubuhnya. Kadal tanah secara tradisional telah dimanfaatkan sebagai obat kulit untuk manusia. Adapun analisis data dalam penelitian ini, yang pertama menganalisis kepadatan, menganalisis frekuensi kehadiran, dan menganalisis intensitas cahaya yang mempengaruhi dari kadal ini. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kepadatan populasi persebaran kadal Mabuya multifasciata. Indikator yang kedua adalah metodologi penelitian. Waktu dan lokasi. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai Desember tahun 2012. Penelitian ini dilaksanakan di Kepulauan Pasumpahan dan Kepulauan Sirandah, Padang, Sumatera Barat. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa, dan otentisitas. Penelitian deskriptif kualitatif biasanya terlibat dalam interaksi dengan realitas yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti tidak terbebani oleh teori, melainkan lebih bebas dalam mengamati objek. Jenis penelitian ini menitik beratkan pada observasi dan suasana alamnya. Metode yang dilakukan, yaitu metode yang digunakan adalah metode survei dan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Pengamatan sampel menggunakan teknik visual accountry survey, yaitu suatu teknik dengan cara pengamatan dan perhitungan langsung. Kemudian indikator yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Kepadatan kadal pada Pulau Sarindah. Kepadatan total populasi multifasciata di Pulau Sarindah adalah 45 IND per hektar, individu per hektar, dan rata-ratanya yaitu 15 individu per hektar. Pada Pulau Sarindah dapat ditemukan kadal di seluruh stasiun pengamatan. Pada stasiun pertama jumlah individu kadal lebih banyak ditemukan dan kepadatannya. Kondisi lingkungan di Pulau Sarindah sangat mendukung dan cocok bagi kehidupan kadal. Kondisi lingkungan Pulau Sarindah. Kondisi lingkungan di Pulau Sarindah sangat mendukung dan cocok bagi kehidupan kadal. Pulau Sarindah juga merupakan pulau yang belum dijamah oleh tangan manusia, sehingga kadal masih dapat ditemukan. Jenis kadal Mabuya ini umumnya banyak dijumpai pada lantai hutan yang ditutupi sersah daun. Kehadiran kadal umumnya dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas cahaya yang berhubungan dengan temperatur lingkungan. Di Pulau Sarindah, kadal dapat ditemukan pada daerah yang lembab, yaitu di lantai hutan yang bersersah. Kepadatan kadal di Pulau Pasumpahan. Pulau Pasumpahan tidak dapat ditemukan kadal karena Pulau Pasumpahan memiliki vegetasi dan habitat yang berbeda bagi kehidupan kadal.
Pada stasiun pertama hingga stasiun ketiga, rata-rata hutannya ditumbuhi oleh rerumputan, ilalang, pohon kelapa, dan berbagai jenis tumbuhan legum. Hal yang mempengaruhi dari keberadaan kadal ini dapat juga diduga karena terganggunya kondisi lingkungan hutan oleh manusia yang sering berkunjung keluar masuk pulau. Sumber makanannya seperti serangga menjadi terbatas sehingga kadal tidak mampu bertahan dan tidak dapat ditemukan lagi. Distribusi kadal di Pulau Sarindah. Penyebaran kadal di Pulau Sarindah di mana tersebar dari arah selatan ke utara. Semakin ke arah utara, penyebaran kadal semakin sedikit. Pada stasiun pertama, arah selatan lebih banyak ditemukan kadal. Pada stasiun pertama lebih banyak tersebar kadal di seluruh transek stasiun pengamatan. Kepadatan populasi suatu spesies. Kepadatan populasi suatu spesies di suatu tempat tidak pernah tetap. Kelahiran dapat menambah populasi dan kematian akan mengurangi jumlah populasi. Pertambahan atau berkurangnya populasi suatu spesies juga dipengaruhi oleh predator, ketersediaan makanan, dan habitat spesies tersebut. Menurut Gerogi 1954, jenis kadal mabuya ini umumnya banyak dijumpai pada lantai hutan yang ditutupi sersah daun. Menurut Das 2010, genus mabuya ini menyukai tempat yang ditutupi sersah yang terlindungi oleh pepohonan. Baik, indikator yang terakhir adalah kesimpulan. Kepadatan total populasi mabuya multifasciata di Pulau Sarindah adalah 45 individu per hektar dan rata-ratanya yaitu 15 individu per hektar. Pulau Pasumpahan tidak dapat ditemukan kadal karena Pulau Pasumpahan memiliki vegetasi dan habitat yang berbeda bagi kehidupan kadal. Keberadaan kadal ini juga diduga karena terganggunya kondisi lingkungan hutan oleh manusia yang sering berkunjung keluar masuk Pulau Pasumpahan. Kondisi lingkungan di Pulau Sarindah sangat mendukung dan cocok bagi kehidupan kadal. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan maupun kesalahannya, saya mohon maaf. Semoga video saya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.